Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurul Utami dengan NIM 160142009. Saya akan memaparkan penjelasan sederhana mengenai manajemen kepemimpinan sebagai berikut. Pengertian manajemen secara luas merupakan proses kerjasama dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Manajemen juga dapat diartikan suatu proses kerja dan dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan dengan merujuk kepada pemikiran G.R. Terry meliputi yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. George R. Terry tahun 1966 mengumumkan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan atau actuating ini merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi tersebut. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan tersebut. Berikutnya ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian dan koordinasi, yang ketiga, pelaksanaan, yang keempat, pengendalian. Dalam penilaian kurikulum dapat mencangkup konteks input proses produk atau CIPP. Penilaian konteks seperti memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah, dan peluang. Penilaian input seperti memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi desain, dan cost benefit dari rancangan. Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Berikutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara pengadministrasian dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah mencapai efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah,
Juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transportasi setiap penggunaan keuangan, baik yang bersumber dari pemerintahan, masyarakat, dan dari sumber-sumber yang lainnya. Sekian video pemaparan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.